Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد أيها الإخوة والأخوات رحمكم الله. الحمد لله, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Dengan rahmat dan taufik dan kenikmatannya lah kita dapat berkumpul di majlis ini. Kita dapat dimudahkan melangkahkan kaki-kaki kita untuk menuju salah satu di antara taman-taman syurga, yaitu majlis ilmu. Betapa besarnya pahala para penuntut ilmu, karena perjuangan mereka yang luar biasa di dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya, dengan keutamaan yang mulia yang Allah janjikan akan mengangkat derajat para penuntut ilmu, maka bersemangatlah di dalam menuntut ilmu. Para hadirin wal hadirat, ikhwati al-ahibba rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali pada malam hari yang sangat berbahagia ini. Pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, yaitu berupa hujan. Namun kita dapati kita masih bersemangat untuk duduk, untuk berangkat menuju majelis ilmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencatat apa yang sudah kita perjuangkan, selalu mencatat apa yang sudah kita cari, apa yang sedang kita perjuangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai pahala. Baik. Para ikhwani wal akhwati rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita kembali di dalam membahas salah satu materi yang sangat penting yang perlu kita ulas dan perlu kita bahas pada malam hari ini. Di antaranya adalah at-taharatu lis-shalah, yang mana kita sudah bahas sebagiannya pada pertemuan yang lalu. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan at-taharatu lis-shalah, yaitu kedudukan bersuci di dalam salat. Yang mana kita ketahui salat adalah salah satu ibadah yang mewajibkan kepada kita untuk bersuci ketika menjalankannya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salah. Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan yang sangat mulia. Wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas salati, jikalah kalian ingin mendirikan salat, ya, maka apa kewajiban kita? Idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah dua kaki kalian. Ini adalah tata cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk kita bersuci sebelum kita melaksanakan ibadah yang mewajibkan untuk bersuci.
Ikhwani wal akhwati rahimakumullah. Berwudu adalah salah satu wasilah untuk kita membersihkan hadas, untuk kita mensucikan diri dari hadas yang kecil. Dan agar wudu kita bermakna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berwudu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya dari kapan kita sudah mengetahui syariat wudu? Maka dari kita kecil, dari kita SD kita sudah tahu dengan namanya berwudu. Bahkan yang sudah berpuluh-puluh tahun, sudah berbelas-belas tahun kita hidup di dunia ini, kita menjalankan syariat berwudu. Apakah wudu yang sudah kita jalankan selama ini itu wudunya sudah benar sesuai dengan apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah belum? Maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat dalam mempelajari tata cara berwudu yang sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika ibadah salat itu tidak dilandasi dengan wudu yang benar, maka tidak akan diterima. Apalagi seseorang menjalankan ibadah salat, dia tidak bersuci, dia tidak mensucikan dirinya, baik itu dengan berwudu maupun mandi. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La yakbalullahu salata ahadikum idza ahdasa. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menerima salat kalian apabila dalam keadaan hadas. Taib. Maka perlu kita pahami, wudu itu memiliki anggota-anggota badan yang memang itu termasuk di dalam rukun-rukunnya. Apabila rukun wudu ini tidak terpenuhi, tidak terbasuh, maka wudu seseorang tidaklah sah. Ya, maka ada berapa rukun-rukun wudu? Ada berapa rukun wudu? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, di dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Ya, apa saja anggota-anggota wudu yang harus dibasuh? Allah mengatakan faghsilu wujuhakum. Ya. Yang pertama apa? Yaitu wajah, ya. Wajah adalah anggota tubuh, anggota wudu yang harus dibasuh, ya. Dan termasuk di antara termasuk ke dalam wajah yaitu apa? Hidung dan mulut. Sehingganya istinsak dan tamadmad, ya, itu termasuk, sebagian ulama mengatakan, ya, mazhab Imam Hambali, Imam Ahmad mengatakan apa? Bahwasanya itu termasuk hal yang wajib harus dibasuh. Kenapa? Karena mulut dan hidung termasuk dari apa? Dari wajah. Sehingganya masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah wajah kalian, ya. Dan apa yang dimaksud dengan istinsyak dan istinsar? Yang itu termasuk ke dalam muka, ya. Dan kita harus pahami, mana batasan wajah? Batasan wajah itu dari mulai tumbuhnya rambut sampai dengan mana? Ujung jenggot ini, ya. Dan kalau dari kanan dan kiri itu sampai dengan telinga. Yang ini semuanya wajib untuk dibasuh. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya istinsyak dan istinsar itu hukumnya wajib. Kenapa dia wajib? Karena dia termasuk ke dalam wajah, ya. Dan perlu kita pahami, apa itu istinsyak? Apa itu istinsyar, ya? Istinsyak adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ya. Beliau mengatakan bahwasanya istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung, ya, dengan mengisapnya sampai ke hujung, ya. Setelah itu istinsar itu kebalikannya, yaitu mengeluarkan air tersebut. Ini namanya apa? Istinsak dan istinsar. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan ini termasuk ke dalam wajah, sehingganya menjalankan atau melakukannya itu hukumnya wajib, ya. Sebagaimana juga dikatakan dalam ilmu usul fiqh, perintah dalam perkara suatu ibadah dia memberikan konsekuensi wajib, ya. Membasuh muka itu wajib. Kenapa?
Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, "Faghsilu wujuhakum." Maka basuhlah wajah kalian. Sehingganya istinsyak dan berkumur-kumur dan beristinsar itu dihukumi wajib. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam wajah. Ya, yang termasuk ke dalam wajah dia dihukumi wajib untuk dibasuh. Ini adalah rukun yang pertama, ya. Rukun yang pertama yaitu membasuh wajah, ya, membasuh wajah. Apabila rukun ini tidak terpenuhi, rukun ini ditinggalkan, maka apa hukum wudunya? Apakah hukum wudunya sah? Tidak, ya. Hukum wudunya apa? Tidak sah. Kenapa? Karena rukun salah satu rukun di antara wudunya yaitu di apa ya, ikhwah? Ditinggalkan. Baik. Ikhwani wal akhwati rahimakumullah. Adapun dalil khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan untuk kita itu beristinsyak dan beristinsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyastansyik." Ya. Jikalah salah seorang di antara kalian hendak berwudu, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falyastansyik. Maka hendaklah kalian beristinsyak, ya. Apa tadi istinsyak? Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, apa tadi istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung sampai dengan apa? Ujungnya. Ini namanya istinsyak, ya. Maka hendaklah bagi kalian untuk beristinsyak apabila kalian hendak berwudu, ya. Biman khiraihi minal ma'i, ya, yaitu beristinsyak di hidung kalian dengan apa? Dengan apa kita beristinsyak? Dengan air, ya. Tsummal yastansir. Setelah kita beristinsyak, maka beristinsarlah, yaitu mengeluarkan air yang kita masukkan tadi ke dalam hidung, ya. Dan juga ada disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalil yang khusus tentang berkumur-kumur juga, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza tawadda'ta famadmid, ya. Jikalah engkau berwudu, maka berkumur-kumurlah. Oleh karenanya, ikhwati al-hibba, ini adalah salah satu rukun yang mana harus bagi kita untuk menjalankannya. Jangan sampai kita tinggalkan rukunnya, ya. Kalau kita tinggalkan rukunnya, maka wudhu kita tidaklah sah. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita ini beristinsyak, kita ini berkumur-kumur, dan kita juga beristinsyak? Bagaimana caranya? Maka dijelaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ya. Beliau mengatakan, cara berkumur-kumur, cara beristinsyak dan beristinsar itu dilakukan dalam satu kali jalan, ya. Kita ambil airnya, lalu kita masukkan sebagian ke mulut kita. Setelah itu kita hisap ke hidung dan kita buang yang ada di hidung kita, yaitu istinsar dengan tangan kiri kita, dan buang yang ada di mulut kita. Ini namanya berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinsar. Yaitu caranya apa? Sekali jalan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, ini rukun yang pertama, yaitu membasuh muka. Dan di antara rukunnya juga, ya, di antara kewajiban juga, yaitu apa? Menyela-nyela jenggot. Bagi yang memiliki jenggot, ya, hendaknya menyela-nyela jenggotnya. Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kana idza tawaddaa akhadha kafan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu, ya. Merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika beliau akan berwudu, beliau mengambil segenggam air, lalu apa yang beliau lakukan? Kemudian beliau basuhkan ke wajahnya sampai ke tenggorokannya, kemudian beliau menyela-nyela jenggotnya, ya. Beliau menyela-nyela jenggotnya. Maka ini hal yang harus dilakukan juga, ya. Kenapa demikian?
karena kita khawatirkan ada sesuatu najis yang menempel pada jenggot kita. Maka ketika kita membasuh muka, hendaknya kita juga menyela-nyela jenggotnya. Nah, ini adalah rukun yang pertama. Rukun wudu yang pertama. Apa tadi rukun wudu yang pertama? Membasuh wajah, ya, membasuh wajah. Jelas dalilnya, faghsilu wujuhakum. Ini perintah. Ya, di dalam ilmu usul fiqh, ketika itu perintah di dalam perkara ibadah, maka perintah itu menunjukkan konsekuensinya apa? Wajib, ya. Allah memerintahkan faghsilu wujuhakum, ya. Basuhlah wajah kalian, berarti ini menunjukkan kewajiban untuk membasuh wajah. Nah, dan rukun yang kedua di dalam berwudu setelah kita membasuh muka, yaitu membasuh kedua tangan. Ya, ini diantara rukun yang kedua. Rukun berwudu yang kedua adalah membasuh kedua tangan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam satu ayat tadi. Ketika Allah sudah mengatakan faghsilu wujuhakum, Allah juga mengatakan apa? Wa aydiyakum ilal marafiq. Yaitu hendaknya kalian juga membasuh kedua tangan kalian, ya. Sampai mana membasuhnya? Sampai mirfaq. Apa itu mirfaq? Siku, ya, sampai dengan siku. Maka ini adalah kewajiban atau rukun yang harus dijalankan. Ketika ditinggalkan salah satu di antara rukunnya, maka wudunya tidak sah, ya. Dan di dalam hadis juga disebutkan bagaimana cara kita itu membasuh tangannya. Apakah kanan kiri, terus kanan lagi, terus kiri lagi? Bagaimana tata cara kita membasuh kedua tangan ini dengan benar? Nabi SAW mengatakan, "Summa ghasala yadahul yumna ilal marfaqi thalathan, summa ghasala yadahu al-yusra ilal marfaqi salasan." Ya. Yang pertama adalah hendaknya seseorang ketika berwudu membasuh kedua tangannya, yaitu dimulai dari tangan kanannya, ya. Dimulai dari tangan kanannya hingga mana? Sikunya sebanyak berapa? 3 kali. Diputar sebanyak 3 kali. Kanan, selesai. Setelah selesai tangan kanan, maka hendaknya dia membasuh tangan kirinya sebanyak berapa? 3 kali. Ya, ini cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara rukun yang kedua adalah apa tadi? Membasuh kedua tangan. Ya, rukun yang pertama membasuh wajah dan rukun yang kedua adalah membasuh kedua tangan. Baik. Dan rukun yang ketiga di dalam rukun wudu adalah mengusap kepala. Ini rukun yang ketiga. Apa rukun yang ketiga? Mengusap kepala. Nah, ini rukun yang ketiga. Baik. Mengusap kepala sebagaimana yang disabdakan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat yang sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, "Wamsahu biru'usikum." Dan hendaknya kalian ketika kalian berwudu, usaplah kepala kalian, ya. Dan sebagian ulama mengatakan yang termasuk dari kepala adalah apa? Al-udhunain. Apa itu udhunain? 2 telinga. Sehingga mengusapnya juga hukumnya wajib, ya. Jadi rukun yang ketiga adalah mengusap kepala, ya. Mengusap kepala. 6. Baik. Dan perintah di dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya hukum mengusap kepala itu apa? Hukumnya apa ya, ikhwah? Wajib. Ya. Kenapa tadi? Karena dalam ilmu usul fiqh tadi katakan suatu perintah yang itu di dalam perkara ibadah, maka dia menunjukkan konsekuensinya itu wajib, ya. Di situ kata perintah, wamsahu, maka usaplah, basuhlah, ya. Maka usaplah, kata Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini menunjukkan wajib, ya. Al-amru yadullu 'alal wujub, ya. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Wamsahu biru'usikum, ya. Usaplah kepala kalian, ya.
Maka bagaimana cara mengusap kepala ini dengan benar? Dan di antara yang masuk ke dalam kepala adalah apa ya ikhwah? Telinga. Kedua telinga. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara mengusapnya adalah summa masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbara, ya. Kemudian dia setelah menyelesaikan rukun-rukun yang lain, yaitu apa? Membasuh muka, membasuh kedua tangan. Setelah itu mengusap kepala, yaitu apa? Hendaknya dia menarik tangannya ke belakang setelah dia tadahkan air, ya. Dia tarik ke belakang, summa akbala. Kemudian dia tarik lagi ke depan sampai kafah. Apa itu? Ujung ke kepala ini. Ini apa namanya? Telengkuk, ya. Nah, sampai di ujung sini, ya, sampai di leher belakang. Kemudian apa? Tarik lagi ke depan, ya. Semua kemudian tarik ke depan sampai ke tempat dia dimulai tadi. Kemudian masukkan jarinya ke tangan dan basuh juga telinganya. Ini cara wudu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk rukun yang harus dibasuh. Dan telinga itu termasuk kepala, sebagaimana di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-udunani minar ras, kedua telinga itu termasuk ke dalam kepala. Taib. Nah, ini adalah rukun yang ketiga. Dan rukun yang keempat adalah ghaslur rijlaini, ya. Apa? Ghaslur rijlaini, yaitu membasuh kedua kaki, ya, membasuh kedua kaki. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sama, di dalam ayat yang sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arjulakum ilal ka'bain, ya. Dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mana? Telapak kaki. Jangan sampai kakinya dicincing-cincing, ya, celananya dicincing-cincing sampai mana? Lutut dibasuh dari lutut sampai dari kaki ujung kuku sampai lutut. Tidak. Perintah yang Allah perintahkan hanya sampai mana? Kedua mata kaki. Ya, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kalian sampai kedua kaki kalian sampai mana? Mata kakinya. Taib. Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, summa ghasala rijlaihi ilal ka'bain. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kakinya. Maka ini menunjukkan bahwasannya membasuh kedua kaki adalah hal yang wajib di dalam berwudu, yang harus kita basuh. Nah, ini adalah rukun-rukun di dalam berwudu. Ini adalah rukun-rukun di dalam berwudu. Sehingganya ketika seseorang dia berwudu, hendaknya dia menyempurnakan rukun-rukunnya ini. Jangan sampai kita tinggalkan salah satu di antara rukun-rukun wudu. Ketika ada yang tertinggal, ya, seseorang sudah cuci tangan nih, telapak tangan nih termasuk sunnahnya. Sudah menyuci kedua telapak tangannya, dia tiba-tiba langsung membasuh kedua tangan dengan meninggalkan wajahnya, tidak dibasuh. Lalu apa hukum meninggalkan salah satu di antara rukun berwudu tadi? Maka apa hukumnya? Apa hukumnya, ikhwan? Tidak sah wudunya, ya. Jadi konsekuensi meninggalkan salah satu di antara rukun berwudu adalah tidak sah wudunya. Taib. Ini adalah rukun-rukun wudu. Sekarang kita akan bahas apa saja sunnah-sunnah yang harus dibasuh ketika berwudu. Taib. Apa saja sunnah-sunnah yang harus dilaksanakan ketika berwudu. Nah, sunnah-sunnah di dalam berwudu yang kalau kita melakukannya, itu wudu kita juga menjadi sempurna. Apabila kita tidak melakukannya, ya wudu kita tetap sah saja, ya. Tidak batal. Yang penting 4 rukun tadi terpenuhi. Paham? Yang penting 4 rukun tadi dipenuhi. Nah, apa sunnah yang pertama di dalam berwudu? Yaitu bersiwak, ya. Sunnah yang pertama di dalam berwudu adalah bersiwak, ya. Bersiwak. Apa itu bersiwak, ya ikhwah? Yaitu membersihkan gigi dengan kayu itu, ya. Kayunya kayu khusus, ya. Jangan kayu akasia digunakan untuk bersiwak, ya. Ini
tidak sesuai ya. Nah, jadi sunnah yang pertama adalah bersiwak. Sebagaimana di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati," ya. Seandainya jika tidak memberatkan umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laula an asyqa ala ummati." Seandainya jika tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali berwudu atau pada setiap kali akan melaksanakan salat. Maka di antara sunnah, yang namanya sunnah itu kita menjalankan, kita yang mendapat pahala. Dan apabila kita menjalankan, ya wudu kita nambah sempurna, ya. Dan di antara sunnah yang pertama adalah hendaknya kita bersiwak sebelum kita berwudu. Nah, dan sunnah yang kedua di dalam berwudu adalah apa ya, ikhwah? Mencuci ghaslul kaffaini thalathan fi awalil wudu, yaitu mencuci kedua telapak tangan 3 kali sebelum mulainya berwudu. Bagaimana caranya? Mulai dari kanan 3 kali, ya. Lalu kiri 3 kali. Ini termasuk sunnahnya. Termasuk sunnahnya berwudu, yaitu mencuci kedua tangan 3 kali, yaitu telapak tangannya. Di awal berwudu, sebelum kita berwudu, kita apa? Mencuci kedua telapak tangan kita terlebih dahulu. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Zaid, ya, radhiyallahu anhu, fi ta'limihi li wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Zaid bahwasanya dikatakan annahu tamatmada wastanshaqa min kaffin wahidatin fa fa'ala dzalika thalathan. Ketika dia mengajarkan wudunya sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwasanya bahwasanya ketika berwudu harus apa? Kita sertakan kumur-kumur. Setelah kita sertakan kumur-kumur, kita beristinsyak. Di antara lain sunnahnya juga apa? Min kaffin wahidatin. Yaitu apa? Seseorang ketika dia berwudu, hendaknya dia tadi beristinsyak, berkumur-kumur dengan 1 kali jalan. Ini termasuk sunnahnya juga. Tadi sunnah yang kedua apa? Mencuci kedua telapak tangan. Di antara sunnah yang ketiga juga apa? Bertamatmat. Apa itu tamatmat? Berkumur-kumur, beristinsyak sebanyak berapa? 3 kali. Dengan 1 kali jalan. 6. Dan di antara sunnah yang keempat, sunnah di dalam berwudu, yaitu mendahulukan bagian kanan di dalam berwudu. Ya, ini sunnah di dalam berwudu. Mendahulukan bagian kanan ketika berwudu. Ini adalah sunnah di dalam berwudu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la yuhibbu at-tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara." Di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat menyukai mendahulukan bagian kanan di dalam bersuci, yaitu di dalam berwudu. Maka ini adalah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah yang keempat apa? Mendahulukan yang kanan di dalam berwudu. Dan di antara sunnah yang lain di dalam berwudu adalah membasuh anggota wudu sebanyak 2 atau 3 kali. Ini sunnahnya, ya. Membasuh anggota wudu sebanyak 2 atau 3 kali. Dalilnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh anggota wudu 2 kali atau 3 kali.
Hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal tawadda'a marratain. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu 2 kali. Ini termasuk sunnah. Yaitu apa? Membasuh anggota wudu sebanyak berapa? 2 kali atau 3 kali. Ini termasuk sunnahnya juga. Nah, dan di antara sunnah di dalam berwudu, ya, hendaknya kita membaca doa setelah selesai berwudu. Ya, hendaknya kita membaca doa setelah selesai berwudu. Ini termasuk sunnah di dalam berwudu. Hendaknya kita membaca doa ketika setelah selesai berwudu. Nah, apa doanya? Siapa yang hafal doa setelah selesai berwudu? Atau jangan-jangan tidak ada yang hafal? Nah, baik. Biasanya ini kalau di tempat wudu sering ditempel-tempel nih. Fadal, Mas Muk. Rauf, udhkur. Allahumma ja'alni. Baik, ahsan. Ini adalah doa ketika setelah selesai berwudu. Jangan sampai kita berwudu. Baik, kam umrukal an. Taib, 13 tahun kita berwudu dari SD, kalau nggak baca doanya sampai dari SD sudah sekolah itu diajari apa? Tata cara berwudu, nggak hafal doanya ya. Selama ini kita berwudu bagaimana? Nah, itu. Ini pertanyaannya. Oleh karena itulah kenapa kita harus belajar fikih wudu agar wudu kita lebih sempurna. Nah, apa doanya? Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk berdoa setelah berwudu, yaitu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senantiasa suci. Nah, ini termasuk sunnah di dalam berwudu. Taib. Maka tadi kita sudah sebutkan rukun-rukun berwudu dan kita sudah sebutkan apa sunnah-sunnah di dalam berwudu, ya. Sehingganya ketika kita lakukan semua di antara rukun kita penuhi dan sunnah kita jalankan, maka wudu kita akan sempurna sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita ulangi. Tadi apa rukunnya? Ada 4 yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-wajh, yaitu wajah. Yang kedua apa? Al-yad, yaitu tangan. Yang ketiga apa? Ar-ra'as, mashur ra'as, yaitu mengusap kepala. Ya. Dan yang keempat adalah membasuh kedua kaki. Ini adalah rukun-rukunnya. Ya. Dan tadi ada banyak di antara sunnah-sunnahnya ketika berwudu. Di antaranya adalah membasuh kedua telapak tangan sebelum memulai berwudu. Nah, ini termasuk sunnahnya, mendahulukan anggota badan yang kanan, anggota wudu yang kanan di dalam berwudu. Ini termasuk sunnahnya. Bersiwak ketika sebelum memulai berwudu. Ini termasuk sunnahnya. Ketika kita menjalankannya, kita memenuhi sunnah dan rukunnya, maka wudu kita akan sempurna. Taib. Dan di antaranya juga kita harus ketahui apa syarat-syarat sahnya wudu, ya. Setelah kita tahu ini, ya, tata cara wudu seperti ini dan seperti itu. Kalau kita tidak tahu syarat sahnya, bagaimana wudu kita akan sah? Maka perlu kita bahas, ya. Apa syarat sahnya wudu, ya? Syarat sahnya wudu yang pertama adalah an-niyah, ya. Apa yang pertama? An-niyah. Apakah niat itu harus dilafadzkan? Ya, tidak. Niat itu cukup kita di dalam hati saja. Apa niatnya? Apakah niatnya ada doa-doa terkhusus? Tidak. Cukup kita niatkan li raf'il hadas, untuk mengangkat hadas yang ada pada tubuh kita. Ini yang pertama. Syarat sahnya berwudu, yaitu kita harus niatkan.
Dan yang kedua adalah at-tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Membaca basmalah. Bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Ya. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, ya, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu basmalah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya basmalah adalah termasuk syarat sahnya berwudu. Bahkan dikatakan, ya, la wudu liman lam yadhkur ismallah. Tidak sempurna, ya, wudu seseorang ketika tidak membaca basmalah. Taib. Dan yang ketiga, di antara syarat sahnya berwudu adalah al-mualah. Apa itu mualah? Berkesinambungan, berurutan. Nah ini, tidak bisa seseorang berwudu yang dibasuh tangan dulu. Tidak bisa seseorang berwudu yang dibasuh kepala dahulu. Itu tidak bisa. Ya, harus apa? Mualah. Karena syarat sahnya wudu yaitu berkesinambungan, yaitu apa? Tertib, harus sesuai aturannya. Ya, kita membasuh tangan, telapak tangan dulu sunnahnya. Setelah itu apa? Kita berkumur-kumur dan kita beristinsyak, beristinsar. Setelah itu kita basuh wajah kita sebanyak berapa? 3 kali atau 2 kali. Ya. Setelah kita basuh wajah kita basuh kedua tangan kita. Setelah ada dibasuh kedua tangannya, diusap ke kepalanya. Setelah itu apa? Yang terakhir, yaitu dibasuh kedua kakinya. Maka harus seperti ini, harus berurutan. Tidak bisa yang terakhir diawalkan, yang awal diakhirkan. Maka tidak sah wudu seseorang. Ya. Bahkan, ikhwati al-ahibba, larangan juga apa? Istijal dalam berwudu. Tidak boleh tergesa-gesa di dalam berwudu. Tidak boleh seseorang cepat-cepat di dalam berwudu. Sehingga ada salah satu di antara anggota wudu yang harusnya dibasuh dengan sempurna, itu tidak terkena. Maka ini adalah salah satu hal yang dapat menjadikan wudu kita itu tidak sempurna. Bahkan sampai dengan tidak sah wudu kita. Bahkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang pemuda, dia sedang salat. Wa fi dhahri qadamihi, dan di punggung kakinya atau ibaratnya itu tumit, ya, terdapat apa? Lam'atun qadarud dirhami lam yusibuha al-ma. Yang mana di tumitnya itu terdapat sekilauan kulit yang tidak terbasuh atau tidak terkena aliran air wudu. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemuda tersebut? Ya, apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayyu'idal wudu'a wassalata. Hendaknya dia mengulang wudunya dan dia mengulang salatnya. Ya. Maka dilarang terburu-buru di dalam berwudu. Pastikan anggota yang wajib untuk dibasuh itu terbasuh dengan sempurna. Ya, jangan karena malas membuka kancing baju sehingga yang dibasuh hanya apa? Telapak tangan saja. Maka apakah sah wudunya? Tidak. Kenapa? Karena tidak sempurna dia membasuh rukun wudu tersebut. Ya, maka hendaknya dia sempurnakan sampai dengan batasan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ilal mirfaqaini, yaitu kedua mirfaq. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kana ra'a qauman yatawaddaun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mengatakan, Nabi melihat suatu kaum yang sedang berwudu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tumitnya ada sekilauan apa? Sekilauan kulit yang itu tidak terbasuh dengan air. Ya, maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga? Wailun lil aqabi minan nar. Ya, celakalah bagi tumit-tumit, masuklah ke dalam neraka tumit-tumit itu. Ya, kenapa? Karena tidak terbasuh, tidak terairi dengan
air wudu atau tertinggalkan. Nah, ini bahaya ya, ikhwah. Ya, disebabkan kita terburu-buru, tidak menyempurnakan wudu kita, sehingga kita termasuk ke dalam ancaman-ancaman di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya ketika kita bersuci, maka bersucilah dengan sempurna. Maka bersucilah dengan sesuai yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan terburu-buru ketika bersuci. Kita pahami sunnahnya, kita pahami rukunnya, kita sempurnakan semuanya, sehingga wudhu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wudhunya tidak sah, maka otomatis salatnya tidak sah. Karena salat adalah suatu ibadah yang mewajibkan untuk bersuci. Ya, tidak sah salat seseorang apabila dia dalam keadaan kotor, dalam keadaan digelimungi dengan najis, dalam keadaan tidak suci, maka tidak sah salatnya. Nah, ini adalah tata cara wudhu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ringkas, mudah, ya, dan insyaallah taala sesuai dengan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita merasa wudhu kita belum benar, maka mulai dari sekarang benarilah wudhu itu. Karena inilah kunci di mana salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kita cukupkan majelis kita pada malam hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, kita akhiri majelis kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat. Ya. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bernilai pahala, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat kita lakukan untuk memperbaiki wudu kita. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.